Oke baik, perkenalkan nama saya Sonia Anissa Gomanalu. Saya dari Universitas Terbuka jurusan Ilmu Komunikasi. Jadi di sini saya akan memenuhi tugas public speaking saya yang ketiga. Oke, terima kasih. Selamat pagi para hadirin yang terhormat, teman-teman serta kakak-kakak sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya baik dan semangat dong ya. Oke, hari ini saya ingin berbicara tentang topik yang sangat berguna bagi kita semua, yaitu mengembalikan keseimbangan hidup di era digital. Di dalam era digital saat ini, di mana ponsel cerdas dan media sosial menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Kita sering sekali merasa tidak bisa terlepas dari layar. Benar nggak nih? Nah, sebagai contoh nih ya, bangun tidur langsung cek notif. Di perjalanan scroll Instagram, TikTok, dan yang lainnya. Bahkan saat kita makan, mata masih tertuju pada ponsel. Bagi remaja dan dewasa muda seperti kita yang tinggal di perkotaan, teknologi itu seperti teman setia tapi juga bisa menjadi musuh tersembunyi. Apakah teman-teman semua pernah merasa cemas karena tidak mendapat like di postingan atau kegiatan pekerjaan yang terganggu karena bunyi notifikasi? Jika iya, Anda tidak sendiri karena saya dan yang lainnya pun mungkin seperti itu. Jadi berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan tujuan makalah ini disampaikan, yaitu untuk meyakinkan Anda bahwa penggunaan teknologi berlebihan dapat membawa dampak negatif yang serius. Namun, digital detox bisa menjadi solusi untuk mengembalikan keseimbangan hidup tentunya. Melalui penjelasan dampak negatif, konsep dan manfaat digital detox, serta strategi praktis, saya harap teman-teman semua terinspirasi untuk mengambil langkah kecil menuju kehidupan yang lebih sehat dan produktif. Dampak negatif penggunaan teknologi berlebihan, terutama media sosial dan perangkat digital, telah menjadi masalah umum di kalangan remaja dan dewasa muda saat ini, yang seringkali mengganggu aktivitas sehari-hari seperti belajar, bekerja, dan aktivitas yang lainnya mungkin. Jadi kecanduan ini tidak hanya berdampak pada fisik, tapi juga berdampak pada kesehatan mental. Dari segi kesehatan mental, media sosial seringkali memicu perasaan tidak aman dan kecemasan. Sebuah meta-analisis yang diterbitkan dalam Journal of Abnormal Psychology 2020 menemukan bahwa penggunaan media sosial berlebihan meningkatkan risiko depresi dan kecemasan hingga 30%, terutama karena perbandingan diri dengan orang lain dan paparan konten negatif. Khususnya bagi kita yang tinggal di kota besar, di mana tekanan sosial tinggi, ini bisa membuat stres, insomnia, dan bahkan isolasi. Meskipun kita terhubung secara digital, hubungan yang nyata bisa terabaikan. Selain itu, produktivitas juga sangat berpengaruh. Penelitian dari University of California, Irvine, menunjukkan bahwa orang yang sering terganggu notifikasi membutuhkan waktu 25 menit untuk kembali fokus pada tugas. Ini berarti bagi mahasiswa atau pekerja muda seperti kita, waktu yang seharusnya kita gunakan untuk belajar atau berkreasi malah terbuang untuk scroll tanpa tujuan, dan akan berdampak jadi menurunnya kualitas kerja, kelelahan mental, dan siklus kecanduan yang sulit diputus. Adapun di sini saya akan memaparkan konsep dan manfaat digital detox bagi keseimbangan hidup. Digital detox adalah konsep sederhana dengan menjeda sementara dari penggunaan perangkat digital untuk mengurangi ketergantungan dan memulihkan keseimbangan hidup. Ini bukan berarti menghilangkan teknologi sebelumnya, melainkan mengatur penggunaannya agar tidak mendominasi kehidupan. Misalnya menetapkan waktu tanpa layar seperti saat makan atau tidur, atau melakukan hari tanpa ponsel 1 minggu. Teman-teman, apa bisa semua melakukan hal seperti itu? Manfaatnya tentu sangat baik
basic yang mungkin bisa membuat hidup kita lebih bermakna dan kurang stres. Jadi strategi praktis untuk menerapkan digital detox dalam kehidupan sehari-hari dapat dimulai dengan langkah kecil agar tidak terasa membebani. Mungkin yang pertama, menetapkan zona tanpa layar. Misalnya pertama, jadikan kamar tidur sebagai area tanpa ponsel atau matikan notifikasi selama 1 jam. Yang kedua, gunakan aplikasi seperti Freedom atau Moments untuk membatasi waktu bermain HP ataupun layar lainnya mulai dari 1 jam per hari, lalu tingkatkan. Lalu yang ketiga, jadwalkan aktivitas online seperti jalan-jalan di taman kota atau membaca buku. Untuk menggantikan waktu bermain ponsel juga bisa dilakukan dengan mencari kesibukan lain atau hal-hal yang disukai. Bagi yang kecanduan media sosial, bisa mencoba detox mingguan dengan cara hapus aplikasi sementara yang sering digunakan dan lihat perbedaannya. Ingat, konsisten adalah kuncinya. Mulailah hari ini dan lihat bagaimana hidup Anda menjadi lebih seimbang. Begitulah kira-kira pemaparan saya. Jadi di sini saya akan menyimpulkan penggunaan teknologi berlebihan membawa dampak negatif yang serius terhadap kesehatan mental dan produktivitas kita sebagai remaja dan dewasa muda di perkotaan. Seperti yang ditunjukkan oleh data kecanduan internet di Indonesia, dampak media sosial bagi kesehatan mental, efektivitas digital detox dan manfaatnya, serta dengan menetapkan strategi praktis kita bisa mengembalikan keseimbangan hidup. Jangan tunggu kecanduan semakin parah, mulailah digital detox sekarang dan rasakan perbedaannya. Hidup di era digital tidak harus berarti kehilangan diri. Justru sebaliknya, ini adalah kesempatan untuk hidup lebih besar dan bahagia. Mari kita ambil langkah bersama menuju keseimbangan yang lebih baik. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya sudah mendengarkan naskah pidato saya hari ini. Mungkin sampai di sinilah paparan pidato yang saya sampaikan. Kiranya pidato ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.